Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmawati, NIM E2019-2130. Di sini saya akan mereview video YouTube dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam. Yang pertama adalah definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Terus konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama adalah produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan yang ketiga produk nasional neto. Yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama adalah produk domestik bruto, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara ataupun domestik selama 1 tahun. Dan yang kedua adalah produk nasional bruto, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Dan yang ketiga adalah produk nasional neto. Itu adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Dan yang keempat adalah pendapatan nasional neto. Pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan yang keempat adalah pendapatan perseorangan, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Untuk selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dan skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang selanjutnya memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Dan yang selanjutnya sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang selanjutnya adalah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Itu ada 3, yaitu yang pertama metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Yang selanjutnya sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 9, yaitu ghanimah, sedekah, infak, zakat, jizyah, haraj, pajak tambang, dan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor. Dan yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat adalah perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nasional santunan antar saudara dan sedekah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.